Hai guys, bayangkan kamu nyasar di pulau terpencil yang kelihatannya tenang tapi di balik pohon ada makhluk kelaparan. Dan hari ini kamu jadi menu utamanya. Langsung saja ke alur cerita. Dan inilah film survival horor berjudul Orang Ikan tahun 2025 tentang tentara yang terdampar di pulau mematikan. Jika kalian suka langsung like dan subscribe aja. Film berlatar Perang Dunia Kedua di Samudra Pasifik pada tahun 1942. 2 tahun kemudian, kapal Arisan Maru berlayar membawa tawanan perang ke Jepang untuk dijadikan pekerja paksa. Selama perjalanan, lebih dari 30.000 pengkhianat maupun tawanan tewas disiksa. Pada suatu malam, 2 tentara Jepang menarik Letnan II bernama Saito keluar dari sel untuk menemui pimpinan mereka. Saito seorang pengkhianat karena membunuh komandannya sendiri. Sebagai akibatnya ia dijatuhi hukuman mati, namun sesuai perintah Kaisar Jepang, eksekusinya harus dilakukan di tanah air. Tak lama kemudian, tawanan Inggris bernama Bronson dimasukkan ke ruangan itu. Ia ditangkap saat mencoba melarikan diri. Akibatnya salah satu kakinya dirantai pada besi yang sama dengan kaki Saito, sehingga mereka saling terikat. Malam itu mereka akan disiksa tentara Jepang, tapi sebelum terjadi, alarm tiba-tiba berbunyi. Pesawat sekutu mendadak menyerang kapal. Serangan itu menimbulkan kekacauan yang memberi kesempatan bagi Saito dan Bronson saling bekerja sama menghajar prajurit yang panik. Kemudian mereka melompat ke laut sebelum kapal dihantam torpedo dari kapal selam sekutu. Akhirnya kapal Arisan Maru tenggelam. Di pagi buta, tubuh mereka terombang-ambing gelombang. Dengan sisa tenaga, Bronson berenang menuju ke pantai sambil membawa Saito yang masih pingsan akibat luka semalam. Sesampainya di atas pasir, Bronson langsung pingsan. Singkat waktu, Saito mulai sadar dan kaget mendapati dirinya di pulau asing, sedangkan Bronson masih pingsan di sampingnya. Saat melihat mayat terdampar, Saito mengambil senjatanya untuk mutus rantai di kaki. Namun Bronson yang baru siuman malah salah paham, mengira Saito mau membunuhnya, sehingga terjadi baku hantam ditambah perbedaan bahasa yang membuat situasi semakin rumit. Di tengah adu mekanik, seekor makhluk mengintai mereka dari balik karang dan perlahan mendekat. Saat pertarungan membawa mereka hingga ke air, makhluk itu langsung menarik Bronson dan melukainya. Untungnya Saito segera mengusir makhluk itu dengan senjata api. Mereka pun berhenti bertarung setelah makhluk itu muncul ke permukaan, memperlihatkan tubuhnya yang bersirip seperti ikan, namun menyerupai manusia dengan tangan berselaput. Entah makhluk apa itu, pura-pura nggak tahu dulu. Tak lama setelah itu, tiba-tiba saja Saito mau harakiri, akan tetapi Bronson berhasil menggagalkannya. Meski sulit dalam berkomunikasi, tapi Bronson menyadarkan Saito bahwa hidup itu layak diperjuangkan, dan Bronson juga mengajak Saito bekerja sama dalam menghadapi makhluk mengerikan itu. Tidak jauh dari sana, Bronson melihat barang kapal dan mayat yang terdampar di pantai. Pas diperiksa, mereka cuma nemu udut kretek, kupi, dan sebuah roda gigi. Menjelang malam, mereka makan bayi kepiting hasil tangkapan sore itu sambil nyebat ditemani secangkir kopi. Perlahan-lahan, mereka pun mulai akrab. Bronson. Saito. Setelah berkenalan, mereka pun mencoba memutuskan rantai di kaki menggunakan roda gigi, tapi Bronson berkali-kali gagal. Hingga akhirnya Saito menyarankan memotong bagian tepi rantai. Cara itu berhasil dan mereka pun terbebas. Tak lama terdengar raungan ngeri. Rupanya suara itu dari makhluk yang sebelumnya menyerang Bronson. Saat makhluk itu kabur, Saito dan Bronson mengejarnya. Namun sebelum berhasil menemukannya, dari arah pantai muncul 2 prajurit Jepang dan seorang tawanan. Melihat itu, Saito segera menyuruh Bronson bersembunyi di semak-semak, sementara ia sendiri mau keluar menemui mereka. Saat itu Bronson terjebak di antara 2 bahaya. Mundur berarti menghadapi makhluk yang sudah dekat di belakangnya, tapi kalau maju Bronson pasti ditembak prajurit Jepang. Makhluk itu sempat menoleh ke arahnya, tapi karena Bronson diam dan tersamar dedaunan, makhluk itu tak sadar dan perlahan pergi. Kembali kepada Saito yang bertemu dengan 3 pria tersebut. Rupanya mereka juga selamat dari tenggelamnya kapal dan mereka baru saja tiba di pantai ini.
Saat melihat Saito rada sipit, para prajurit tampak lega dan langsung membaur. Namun kecurigaan mulai muncul saat mereka melihat makanan 2 porsi, seragam pangkat Letnan 2, serta besi tahanan di kaki Saito. Hal itu mengingatkan pada rumor tentang seorang yang membunuh komandannya sendiri. Meskipun belum lihat wajahnya, tetapi mereka yakin Saito adalah pengkhianat itu, orang yang dirantai bersama tentara Inggris. Lantas mereka bertanya di mana tahanan Inggris yang disembunyikan Saito sambil menodongkan katana ke lehernya, dan tiba-tiba terdengar raungan mengerikan. Saat suara itu terdengar, seorang tawanan Melayu langsung panik sambil berteriak menyebut orang ikan. Karena penasaran, seorang prajurit Jepang menyuruh temannya periksa di hutan, dan untung prajurit itu lewat begitu saja, tak melihat Bronson berak di semak-semak. Melihat tentara menjauh, Bronson langsung bergerak mendekati Saito yang sedang ditodong senjata, dan rupanya raungan seram itu berasal di sekitaran gua. Teriakan prajurit itu dimanfaatkan Bronson untuk mencucuk tentara yang lengah, sementara prajurit sebelumnya dicabik-cabik orang ikan hingga kepalanya copot. Melihat kelapa yang dilempar, Saito dan Bronson spontan sembunyi. Dari balik semak, tiba-tiba mereka lihat orang ikan muncul dan mengambil jantung pria Jepang itu. Orang Melayu itu tewas mengerikan. Menyaksikan kengerian itu, Saito dan Bronson lari ke hutan. Namun makhluk itu menyadari dan langsung mengejar mereka. Naasnya Bronson terjatuh, sedangkan Saito di depan tak menyadari dan terus berlari. Sementara di belakangnya orang ikan sudah hampir menerkam. Untung Saito kembali langsung menebas makhluk itu dengan katana Sasuke, sehingga mereka pun bisa lolos. Tapi karena gelapnya malam, mereka terjatuh ke tebing curam dan pada akhirnya mereka terpisah. Keesokan harinya, Saito baru sadar dengan luka di bahu akibat tertusuk pecahan kayu. Setelah mencabutnya, Saito langsung terjun ke sungai mengambil kembali katana Sasuke. Di sisi lain, Bronson mengalami luka dalam sampai muntah darah dan ia kesangsang di batang pohon besar melintang persis di atas bebatuan sungai. Saat mencoba bangkit, Bronson terpeleset dan jatuh menghantam batu dengan keras. Karena cengkramannya melemah, ia pun kecebur ke air. Meski dalam kesakitan, Bronson masih bisa berenang ke tepian dan akhirnya selamat. Mereka terpisah tak jauh. Bronson berada sedikit di hulu, sedangkan Saito ada di bagian tengah aliran. Namun keduanya tak berani saling memanggil karena takut teriakan menarik perhatian orang ikan. Tanpa mereka tahu, makhluk itu berada di hulu sungai tepat di bawah air terjun bertingkat. Suara raungan menggema di sepanjang sungai, memantul dari segala arah, membuat mereka tak tahu dari mana asalnya. Meski diliputi rasa takut, mereka terus melangkah ke arah hulu, tempat di mana orang ikan itu berada. Bronson yang kelelahan usai manjat tebing akhirnya rebahan di tepi sungai. Namun belum lama ia mendengar suara. Ternyata suara nenek yang datang mencari spot matahari. Untungnya nenek lebih tertarik berjemur ketimbang menerkam Bronson. Begitu neneknya baru ke air buat ngelurusin sendi, Bronson langsung kabur tanpa menoleh ke belakang. Tak lama Bronson tiba di kolam air terjun. Di sana ia lihat orang ikan lagi ngobati luka dengan lumut, luka bekas tebasan Saito semalam. Dan tiba-tiba orang ikan itu diterkam nenek dari dalam air, tapi serangan mendadak itu gagal total. Justru nenek dihantam balik hingga tewas, bahkan rahangnya copot. Tak diragukan lagi, orang ikan predator puncak di pulau itu. Raungan itu membuat Bronson kabur, sementara Saito memilih masuk ke dalam hutan. Di sana Saito menemukan mayat pilot membusuk, membuktikan mereka bukan orang yang pertama tiba di pulau itu. Karena terkejut, Saito refleks mundur dan terperosok. Di dasar lubang itu dia menemukan bangkai orang ikan. Dari bentuk antenanya, jelas itu pejantan tangguh. Melihat senjata pilot di dekat situ, Saito menduga orang ikan tewas ditembak. Lantas ia pun mengambil senjatanya. Tak lama berjalan, Saito menemukan bangkai pesawat sang pilot di sekitar kolam air terjun. Saat malam tiba, tak jauh dari posisi Saito, Bronson menemukan puing-puing pesawat. Ia langsung mengambil batang bambu dan memotong seng dari sayap pesawat untuk dijadikan senjata tajam.
Saat memeriksa bagian dalam bangkai pesawat, Bronson menemukan flare gun dan korek api lalu mengambilnya. Ia juga melihat kapak berkarat dan bom MK82 yang masih aktif. Tak lama kemudian, Saito tiba-tiba muncul dari dalam gua dan berbicara bahasa Konoha yang sama sekali tak dimengerti Bronson. Namun saat Saito memberi isyarat pakai kode macis, barulah Bronson mulai paham. Ternyata Saito mengajaknya masuk ke dalam gua mau nunjukin sesuatu. Gua itu cukup dalam dan ternyata sarang orang ikan. Karena di ujung lorong yang gelap itu mereka melihat telur besar dan berdenyut pelan seperti jantung yang sedang tumbuh. Melihat itu Bronson langsung ingin menghabisinya. Namun Saito langsung mencegah karena takut mama ikan mengamuk. Tapi Bronson bersikeras ia tak mau orang ikan berkembang biak dan jadi ancaman buat manusia. Akhirnya sebuah ide muncul di benaknya, ia pun mengajak Saito keluar dari goa. Sementara di tempat lain, orang ikan menemukan pasangan seairnya tewas kesepian di dalam hutan. Ternyata rencana Bronson mau menghancurkan sarang orang ikan dengan bom MK82. Mereka pun bersama-sama menggotong bom masuk ke dalam goa. Namun ujung logam bom itu bengkok dan tak bisa digunakan, lantas Bronson teringat kapak karatan yang bisa dipakai untuk meluruskannya. Tapi ada satu masalah lagi. Untuk mengaktifkan bom, salah satu mereka harus tinggal. Saito yang paham isyarat Bronson tanpa ragu menawarkan diri. Mereka menembakkan flare gun sebagai sinyal lalu bergegas menuju bangkai pesawat. Bronson pun langsung mencoba mencabut kapak berkarat, tapi benda itu menempel kuat dan sulit dilepaskan. Sementara itu Saito berjaga-jaga di sekitaran, namun tiba-tiba ada orang ikan muncul di belakangnya. Di tengah duel Saito, Bronson berhasil menarik kapak dan langsung menyerang. Merasa dikeroyok sebegitunya, orang ikan itu langsung kabur. Bronson memanfaatkan kesempatan itu buat meluruskan ujung bom, tapi diam-diam orang ikan kembali tepat di belakangnya. Sementara Saito yang berjaga juga tak menyadari. Bronson berhasil meluruskan ujung bom sebelum dicucuk orang ikan. Melihat Bronson diserang, Saito langsung melompat, namun terpental kena taijutsu. Dalam kepanikan, Saito meraih senjata dan langsung menembak. Meski terluka, tapi makhluk itu tak menyerang Saito. Dia tetap menyerang Bronson, menganggapnya sebagai ancaman utama. Karena itu Saito menembak ke arah telur. Orang ikan teralihkan dan langsung menghampiri bayinya yang imut. Melihat peluang itu, Saito segera mendekati Bronson. Namun Bronson yang sekarat menyodorkan kalung dan minta Saito segera pergi. Paham dengan maksudnya, Saito langsung berlari seperti Sasuke. Melihat orang ikan mengamuk, Bronson yang panik langsung menghantam bom tapi tak ada reaksi. Lantas ia ingat instruksi Saito dan mencobanya lagi. Astagfirullah, Bronson dan orang ikan tak mungkin selamat dalam ledakan itu. Saito pun meninggalkan goa, namun belum jauh melangkah terdengar raungan mengerikan. Rupanya orang ikan itu masih hidup. Saito langsung kabur sementara orang ikan terus mengejarnya. Singkatnya, Saito berhasil sampai di pantai, tapi harapannya pupus saat melihat belum ada kapal yang datang. Saito hampir menyerah, tapi bayangan Bronson muncul di benaknya. Ia pun sadar tak boleh mati di sini agar pengorbanan Bronson tak sia-sia. Tiba-tiba orang ikan muncul langsung menerkam dari belakang, namun saat tubuh itu terjatuh ternyata tipuan. Saito dan orang ikan saling melepaskan ulti, dan keduanya sama-sama terluka. Tapi duel abad ini belum berakhir. Orang ikan tumbang dicucuk katana Sasuke. Tanpa buang waktu, Saito mendekat menusuknya sekali lagi, tapi ternyata tusukan itu sengaja dibuat melenceng seperti sebuah peringatan bukan eksekusi. Saat Saito mengambil flare gun, tiba-tiba makhluk itu menghilang. Rupanya orang ikan kabur ke dalam hutan dan belum mati. Lantas Saito pun berjalan lemas ke ujung pantai mencoba menembakkan flare gun sekali lagi. Tapi sialnya peluru di dalamnya habis. Bersamaan dengan itu Saito ambruk dan pingsan. Satu tahun setelah kejadian itu, kapal perang Mamariska tiba di pulau setelah melihat kepulan asap.
Mereka pun mengevakuasi Saito, satu-satunya orang yang ditemukan. Lantas orang-orang di kapal langsung bertanya mendesak, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di pulau itu, tetapi Saito hanya diam. Baru setelah melihat kalung milik Bronson, semua kenangan itu kembali membanjiri pikirannya. Dan saat itulah ia mulai berbicara. Katanya semua tentara di pulau itu sudah tewas mengerikan, hanya dia yang selamat. Tapi Saito tak pernah cerita soal orang ikan, sosok yang sebenarnya tercipta dari ketakutannya sendiri akibat trauma peperangan. Intinya perang sudah menghancurkan pikiran dan mental para tentara, membuat mereka kehilangan kendali. Di mata mereka manusia lain tak lagi terlihat sebagai manusia tetapi sebagai monster, sampai akhirnya mereka saling membunuh di pulau itu. Film ini bukan sekedar kisah horor, tapi juga ajakan untuk merenung dampak psikologis dari perang dan bagaimana trauma yang mendalam bisa melahirkan monster dalam diri manusia itu sendiri. Jadi daripada perang, mending kalian pergi bercinta. Dan kalau kalian terhibur, langsung like dan subscribe biar nggak ketinggalan video menarik lainnya.